hukum dari syirik akbar. Satu, keluar dari agama Islam. Yang kedua, terhapus seluruh pahala. Yang ketiga, kekal di dalam neraka. Keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Keluar dari agama Islam yang melakukan syirik akbar. Kemudian terhapus seluruh pahala. Dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah berfirman tentang para nabi, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jika para nabi alaihi wassalatu wassalam mensyirikkan Allah, maka lahabita anhum, terhapus dari mereka, atas mereka seluruh apa yang telah mereka lakukan dari pahala-pahala. Terhapus. Satu kali aja melakukan syirik akbar, hapus seluruh. Dari mulai pian baligh sampai melakukan kesyirikan akbar tersebut. Hapus pahala, tidak tersisa. Jangankan para nabi, nabi kita Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu barakatuh alaih. Beliau yang merupakan sayyid waladi Adam, pemimpin anak manusia, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau apabila melakukan kesyirikan, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Jika engkau telah melakukan kesyirikan, maka sungguh amalmu akan terhapus. Ini hukum dari pelaku syirik akbar. Afwan, kurang. Kemudian kekal di dalam neraka. Jika mati di atas syirik akbar. Kekal di dalam neraka. Jika mati di atas syirik akbar. Kalau orang bertobat bagaimana? Bertobat. Sudah, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya. Tinggal nanti ikhtilaf di antara para ulama, yang dihapuskan, makna penghapusan di situ ada dua. Apakah dihapuskan dari buku catatan amalnya dan kemudian dihapuskan siksanya, atau buku catatan amalnya tetap tercatat dia pernah melakukan kesyirikan, tetapi siksanya nanti dihapuskan oleh Allah. Khilaf di antara para ulama, dan Allahu a'lam pendapat yang kedua lebih kuat. Karena berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, bahwa nanti di hari kiamat Allah mendekat kepada seorang hamba. Innallaha yudnil 'abda yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Fayasturuhu rabbuh. Lalu Allah menutupi hamba tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ata'rifu dzamba kadza?" Tahu enggak ini dosamu? Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang bertobat tetap tertulis dosanya di dalam buku catatan amalnya. Ini kan sering pian-pian tanyakan. Ustaz, kalau orang bertobat itu yang tertulis dalam buku catatan terhapus enggak? Maka wallahu alam tetap ada. Karena akan diperlihatkan nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Dia mengatakan, "Iya. Iya wahai Allah, iya. Iya itu dosaku, iya itu dosa." Diperlihatkan seluruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yaum." Aku tutupi dosa-dosamu selama kamu hidup di dunia. Dan hari ini aku ampuni dosamu tersebut. Akhirnya tidak disiksa. Akibat apa? Karena apa? Taubat dia. Jadi kalau seandainya orang melakukan kesyirikan, lalu dia bertobat, terhapus. Terhapus siksanya. Dan terhapus penulisannya di dalam buku catatan amalnya ikhtilaf di antara para ulama. Ya, kekal di dalam neraka. Dalilnya apa? Allah berfirman. Adangin dulu lah.
Yang kita sudah PPKM lawas nih dah. Ya. eh, Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 71-72. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allah alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah benar-benar haramkan atasnya surga. Ya, benar-benar. Qad harrama. Qad fi'il harfu taukid. Idza dakhala ala fi'il madhi. Kalau seandainya dia masuk ke dalam kata kerja yang telah lampau, menekankan benar-benar pasti telah Allah haramkan atasnya surga. Dan tempatnya di neraka. Dan ini yang menjadikan dia kekal. Ma lidh-dhalimina min ansar. Orang yang berbuat syirik yang zalim tidak ada penolong seorang pun. Karena di situ adalah kata yang menunjukkan kepada keumuman. Maka dia kekal abadi di dalam neraka. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.